Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan jaringan. Udah saya buatkan materi ya di PowerPoint dan saya udah share. Jadi langsung ke materi. Ini ya. Jadi sistem keamanan jaringan. Definisinya apaan? Jadi definisi dari sistem keamanan jaringan di sini menurut John DeWatt ya. Keamanan jaringan komputer adalah upaya pencegahan penyerangan dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah dari komputer atau jaringan tertentu. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan jaringan adalah proses untuk melindungi sistem dalam jaringan dengan mencegah dan mendeteksi penggunaan yang tidak berhak dalam jaringan. Sebenarnya ini ada satu lagi definisi dari orang sih, tapi nggak saya masukin ke PowerPoint ya. Ya diambil aja poin pentingnya aja di sini. Definisi dari sistem keamanan jaringan ya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada dasar keamanan jaringan. 3 dasar keamanan jaringan yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komputer dan jaringannya. Jadi ini dasar banget yang harus ada ketika kalian membuat sistem komputer atau dan jaringannya, bukan atau ya, dan jaringannya. Yang pertama ada prevention, perlindungan, kemudian ada detection, ada respon. Jadi yang pertama perlindungan, kalian harus tahu ya, untuk dapat mengukur tingkat keamanan dibutuhkan cara mengukur perlindungan terhadap eksploitasi celah keamanan. Biasanya sih prevention ini lebih kepada pencegahan. Jadi kira-kira nanti ada celahnya di sebelah mana gitu. Jadi kalian harus tahu dulu mencegah nanti kalau terjadi kebocoran data dan lain sebagainya. Kemudian ada detection. Jadi deteksi ya. Nah, ini adalah untuk menerapkan perlindungan yang akan dilakukan. Dibutuhkan prosedur cara mendeteksi adanya permasalahan yang potensial pada sisi keamanan. Ya, kalau misal kalian membuat sebuah jaringan ya, tentunya jaringan yang udah ada keamanannya, kalian harus bisa mendeteksi ketika jaringan kalian itu diretas gitu. Jadi jaringan kalian itu diretas, itu kan kalian bisa juga nggak tahu kan. Nah, kalian harus bisa menerapkan deteksi di sini gitu. Jadi kalian harus tahu ketika jaringan kalian diretas, kalian tahu deteksinya kayak gimana. Kemudian ada respon, tanggapannya. Nah, tanggapan ini lebih kepada nanti gimana sistem keamanan kalian itu memberikan tanggapan ketika terjadi hal demikian gitu. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada aspek-aspek keamanan jaringan. Di sini menurut Garfinkel dan Spafford ya, seorang pakar keamanan komputer. Saya sendiri belum tahu ajanya, cuman banyak yang mereferensikan ke orang ini gitu. Nah, di sini keamanan komputer melingkupi 4 aspek ya. Ada availability, kemudian ada privacy, ada integrity. Ini kebanyakan R, integrity harusnya, bukan integrity, integrity ini. Jadi ini tadi tipe ya. Kemudian ada authentication. Yang pertama ini availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi. Jadi butuh dijelasin nggak sih? Nah, jadi availability di sini itu menunjukkan informasi harus tersedia
manakala dibutuhkan. Jadi ketika kalian itu mencari sebuah data di internet ya harusnya ada gitu loh. Harusnya udah data itu yang kalian cari ada. Tapi kalau itu nggak ada kan susah gitu. Jadi nggak meliputi aspek keamanan jaringan. Kemudian yang kedua ada privasi. Nah, privasi ini kan mencakup kerahasiaan informasi ya. Inti aspek privasi adalah bagaimana menjaga informasi agar tidak dilihat atau diakses oleh orang yang tidak berhak. Ini inti dari aspek privasi. Sebagai contoh, kalau misal email orang satu kan nggak boleh dibaca sama orang lain gitu. Jadi yang punya akun yang bisa baca kecuali temennya udah ngasih tahu user sama passwordnya ke temennya. Jadi login pakai akunnya si yang punya tadi, bukan bukan misal kalian punya akun email kemudian teman kalian bisa otomatis ngelihat email apa aja yang ada di email kalian. Nggak boleh seperti itu gitu. Jadi ada integrity ini integrity ya. Yang ini tadi salah ya, bukan integrity tapi integrity gitu. Integrity di sini mencakup keutuhan informasi. Bagaimana menjaga informasi agar tetap utuh. Informasi tidak boleh diubah, baik ditambah ataupun dikurangi. Kadang itu misal kalian kan menyampaikan informasi di sebuah situs ya, ya kalian menyampaikan informasinya harus penuh, nggak boleh ada yang tiba-tiba hilang. Misalkan apa ya, kita menyampaikan silahkan klik tombol untuk silahkan klik di sini untuk login gitu. Yang satunya ini yang benar ya, harus utuh seperti itu. Tapi kenyataannya kalau itu nanti diubah ya kan silahkan klik di sini untuk reset password gitu. Kan nanti jadi membingungkan dan lain sebagainya. Kemudian ada authentication. Authentication merupakan suatu proses pengenalan dari sebuah atau sekelompok peralatan, sistem operasi, kegiatan aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Biasanya kalau misal kalian mau login ke PC kalian, ya mungkin kalau di password sih, dikasih password, kalian kan butuh autentikasi, passwordnya apa, usernya apa. Begitu juga kalau kalian login Facebook, login Google, login HP Play Store ya, login Instagram dan lain sebagainya gitu. Yang dimaksud aspek keamanan jaringan di sini itu tadi itu gitu. Lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada kemungkinan serangan ya. Di sini ada kemungkinan serangan, tetapi menurut Stalling gitu. Menurut dia ya berkaitan dengan jadi ini ada beberapa kemungkinan serangan terhadap keamanan sistem informasi, tapi berkaitan dengan 4 aspek tadi gitu. 4 aspek tadi yang pertama ada availability ya. Nah, kemudian untuk serangan yang mengarah pada availability, di sini ada jenis serangan kemungkinannya adalah interruption. Apa itu interruption? Yaitu serangan yang ditujukan terhadap aspek ketersediaan atau availability. Jadi contohnya itu perusakan terhadap hardware, pemutusan jalur komunikasi, menonaktifkan sistem manajemen file dan lain sebagainya. Jadi intinya lebih gimana caranya biar informasi yang dipublish itu ternyata nggak ada. Ketika orang nyari file tersebut nggak ada loh. Di mana filenya? Jadi kadang ada orang yang iseng seperti itu ya, bukan iseng, kadang ada yang emang sengaja, bukan lagi iseng tapi sengaja bikin server orang lain itu down, nggak bisa diakses, jadi webnya nggak bisa diakses atau ya mirip-mirip seperti itu ada ya. Dan ini jenis serangannya masuk ke interruption ya menurut Stalling ini. Kemudian ada interception. Tadi yang kedua ada apa tadi? Yang kedua ada privasi ya. Privasi itu nanti hubungannya dengan interception.
Jadi ditujukan terhadap aspek privasi, di mana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Ya ini yang suka bobol akun WhatsApp teman atau bobol akun Facebook teman, IG teman cuman buat iseng posting status enggak guna gitu ya. Kadang ada yang suka seperti itu gara-gara temennya lupa logout dan lain sebagainya. Terus atau ini interception juga bisa pakai keylogger ya, tapi nggak baik sih. Kemudian yang selanjutnya ada C, ada modification ya. Modification berhubungan dengan hmm, tadi integrity ya. Integrity tadi mencakup keutuhan informasi ya. Jadi di sini contohnya pengubahan suatu nilai data. Jadi ada orang yang iseng lah mengubah nilai suatu data. Misal kalian mau lanjut kuliah atau kalian mau daftar di suatu perusahaan dan kemudian perusahaan tersebut kan punya sebuah informasi di-upload di sebuah sistem informasi web ya, bentuknya adalah web. Ketika di web tersebut dirubah nilainya, nilai informasinya atau nilai datanya, yang awalnya kalian harus menyertakan ijazah terakhir atau apa ya, atau KTP atau KK, ternyata diubah, dihilangkan di bagian tersebut. Maka nanti otomatis ya kalian nggak lolos di seleksi tersebut. Untungnya apa gitu? Kalau buat kalian kan jelas rugi, tapi keuntungan buat si orang yang modifikasi gitu. Orang yang tidak berwenang tadi yang melakukan modifikasi, tentunya dia untung dong gitu. Dan nanti dia bisa masuk ke perusahaan tersebut atau di universitas tersebut atau manapun gitu maksudnya. Ya mengurangi persaingan gitu. Ini modification, entah orangnya iseng atau emang sengaja ya. Kemudian ada fabrication ya. Fabrication adalah serangan ditujukan pada aspek authentication. Nah, ini kadang ada, jadi autentikasi itu kan untuk ngecek ya, apakah user dan password kalian itu benar gitu. Biasanya untuk fabrication ini ada orang itu menyisipkan informasi palsu ke dalam sistem. Kadang disisipkan, ya benar sistemnya itu jalan bagus gitu. Jalan bagus, ada sebuah website utuh ya, bisa dipakai ini itu banyak banget. Tapi nanti ada satu halaman di situ kalian diminta buat login ke mana gitu. Tapi ternyata loginnya gagal. Nah, ternyata ketika login gagal tersebut, data kalian itu udah disimpan sama si pihak tidak berwenang tadi yang bikin informasi palsunya. Nah, nanti mau dipakai buat apa ya terserah yang tidak berwenang tersebut yang bikin informasi palsu. Kalau misal kalian nggak paham ini, mungkin kalian belum sempat aja buat mikir yang macam-macam. Jadi kalian masih tergolong yang baik, gitu aja ya. Oke, lanjut ke aspek selanjutnya. Saya harap kalian sampai sini paham. Kalau misal nggak paham, silahkan diulangin videonya. Nah, di sini kebutuhan keamanan jaringan. Poin selanjutnya ada kebutuhan keamanan jaringan. Nah, untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan pembuatan sistem keamanan jaringan dapat memperhatikan beberapa hal berikut. Jadi kalau misal kalian mau pasang ini ya, mau pasang sistem keamanan jaringan, kalian harus lihat dulu batasan bisnisnya gitu. Satu ada batasan bisnis ya. Jadi kondisi di sini dijelasin sih di buku yang saya pegang sekarang. Hal-hal yang menjadi batasan bisnis dalam desain sistem keamanan jaringan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada kondisi sistem keamanan jaringan yang sedang berjalan. Jadi kadang kan udah ada ya keamanan yang udah berjalan itu seperti apa. Nah, nanti mau dikembangin
Jadi gimana kalian perlu membuat dokumentasi, mau ngembanginnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada suatu kantor, ini contoh lain, ada suatu kantor atau instansi yang terkait memiliki rencana untuk mengembangkan, meningkatkan suatu jaringan yang sedang berjalan sehingga pengembang diminta untuk melakukan perancangan sistem keamanan jaringan. Kalau ini kemungkinan jadi kalian diminta buat bikin baru ya. Jadi yang pertama kalian ngembangin aja lah, ngembangin tapi udah jalan, kalian tinggal dilanjutin gitu. Yang satu kalian ngerubah itu dari awal, tapi sebagai referensi kalian dikasih apa namanya, dikasih rancangan keamanan jaringan yang udah ada. Kemudian biaya dan sumber daya. Ya, kalau misal kalian mau bangun sistem keamanan jaringan yang bagus, tentunya kalian butuh biaya. Nggak bisa lepas dari ini, biaya dan sumber daya. Kalau misal kalian nggak punya biaya buat beli hardware, buat beli software, susah. Karena kalau misal kalian bikin sendiri, butuh makan banyak waktu dan tenaga gitu. Salah satu tenaga juga kalian makan kan, makan juga butuh biaya gitu, sama aja. Jadi berapa dana yang disediain, sumber dayanya ada apa aja, kalian harus memperhatikan itu sebelum bikin keamanan jaringan di tempat kalian gitu. Kemudian selanjutnya ada timeline. Timeline di sini maksudnya adalah kalian ketika membangun sebuah keamanan jaringan ya, kalian kan tentunya butuh waktu. Kalian harus bisa ini ya, mengalokasikan waktu. Jangan sampai berminggu-minggu. 1 minggu itu udah lama. Kenapa? Karena kalau misal ini kalian ngelanjutin kerjaan, bukan apa ya, suatu kantor yang baru aja jadi, belum ada karyawan, beda ya. Yang dimaksud di sini adalah udah punya karyawan, udah jalan kantor tersebut dan butuh keamanan jaringan. Makanya kalian butuh waktu, jangan lama-lama, 1 minggu udah lama itu. Biar nggak ganggu apa namanya, kerjaan yang lain. Kemudian ada kebutuhan staff ya. Di sini kebutuhan staff. Jadi kalian lihat dulu nanti ketika ini udah jadi, kalian butuh berapa staff, atau ketika ini kalian bikin ini ya, keamanan jaringannya, kalian butuh berapa staff. Kemudian ada kebijakan manajemen. Di sini kalian tentunya harus membagi siapa aja yang bisa ngakses ngakses, intinya kalian yang pertama ada akses right ya. Di sini misal akses adminnya itu nanti dikasih ke bos atau ke teknisi yang paling paham. Kemudian nanti hanya sekedar mengganti yang simpel-simpel, nanti dikasih ke bawahnya. Jadi ada admin dan ada pengguna, seperti itu. Kalau cuman 2 hak akses ya, paling gampang itu admin sama pengguna. Tapi biasanya macam-macam, ada nggak cuman admin sama pengguna, nanti ada apa ya, editor atau cuman audit dan lain sebagainya gitu. Tapi terserah, itu terserah sama kalian. Cuman saya menjelaskan hanya sebagai contoh itu tadi gitu. Kemudian yang kedua, contoh dari kebijakan manajemen banyak sih sebenarnya. Ada email, ada file server, ada akses internet. Yang paling gampang itu dicontohin di sini kebijakan manajemen ketika kalian mengakses sistem, kalian membuat ini ya, sistem keamanan jaringan adalah akses internet. Tentunya akses internet itu kalian bikin bandwidth-nya kalian bedain, terus kemudian di jam sekian sampai sekian, biar nggak ada nanti digunain buat yang macam-macam ya. Itu kalian kasih batasan, terus juga firewall nggak bisa buka ini dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi selanjutnya sebenarnya ini mirip-mirip sih. Jadi nggak usah terlalu dipikir susah, tapi intinya gimana kalian itu membuat sebuah
sistem keamanan jaringan. Yang aman itu gimana gitu. Jadi ini kebutuhan program admin jaringan ya, administrasi jaringan gitu. Yang satu tentunya dalam kalian membuat jaringan ya, kalian butuh program buat ngatasin security atau firewall. Kalian mau pasang security-nya pakai apaan gitu. Kemudian ada kebutuhan manajemen. Jadi tadi sesuai yang saya udah jelasin mirip seperti itu. Kemudian ada kebutuhan aplikasi, kalian butuh aplikasi apa aja yang harus diinstal di jaringan tersebut. Misal kalian butuh aplikasi buat apa ya? Buat web server misal. Kalian butuh nggak? Terus juga buat apalagi ya FTP dan lain sebagainya, buat Samba dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada karakteristik trafik lalu lintas jaringan. Ya di sini kalian harus bisa memonitoring jaringan kalian. Misalnya di jaringan tersebut udah ngabisin bandwidth berapa, buka apa aja, terus banyak sebenarnya banyak kalau misal kalian sebagai admin jaringan nggak hanya satu ya kalau misal dijadikan subtema emang karakteristik trafik lalu lintas jaringan tapi pada kenyataannya ketika kalian ngecek trafik jaringan ya itu banyak banget informasi yang ada di situ gitu. Kemudian ada kebutuhan performanya. Jadi kebutuhan performan itu salah satu unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem jaringan adalah performa kerjanya. Jadi kalian harus melihat ketika kalian bikin sebuah jaringan, ya kadang gimana ya, kalian harus ngecek kalau ini nanti sebenarnya nggak harus ngecek sih. Kalau misal kalian udah paham sama topologi, kalian bisa melihat dari topologinya kalau misal ini dibanding ini lebih baik mana, saya butuhin berapa hardware, berapa software dan lain sebagainya. Nanti kalau ini dipasang di hardware ini gitu, misal apa ya? Misal web server tadi dipasang di hardware yang ini kira-kira sanggup nggak buat ngatasin sekian pengguna dan lain sebagainya. Oke, lanjut aja daripada bingung. Di sini ada kebutuhan penggunaan jaringan. Kebutuhan penggunaan jaringan di sini itu ada penggunaan jaringan maksimum. Ini berhubungan sama bandwidth ya. Kemudian ada throughput. Ini bandwidth secara nyatanya nanti karena pastinya kan kabel itu ada yang panjang pendek. Meskipun kalian dianggarkan apa namanya 100 Mbps tapi kenyataannya itu nggak sampai 100. Nah throughputnya nanti berapa, kemudian ada latensi itu adalah waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan sebuah frame hingga frame untuk ditransmisikan dari titik asal ke titik awal transmisi. Nah, di sini ini yang terakhir lah. Ini terakhir. Sebenarnya ini kalau dibahas panjang banget ya, mengamankan jaringan. Cara mengamankan jaringan itu di sini ada 10 ya. Ada 10 di sini caranya. Yang sering dipakai. Banyak banget ada pembatasan akses pada suatu jaringan, host hardening, kriptografi digital, signature. Kemudian ada menggunakan antivirus, content filtering, pemonitoran terjadwal terhadap jaringan, membuat security policy, backup, auditing system. Mungkin yang bisa saya jelasin di sini adalah yang bisa saya jelasin ya. Satu, ini host hardening ya. Jadi host hardening adalah prosedur yang meminimalkan
Ancaman yang datang dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dan layanan yang tidak diperlukan. Misal di dalam host tersebut atau di server yang sedang kalian jalankan terdapat aplikasi yang nggak guna gitu, kalian buang aja. Dulunya ada aplikasi FTP server, tapi semenjak kalian harus datang ke server tersebut, pasang semua filenya secara manual, kalian nggak bisa pakai FTP lagi. Ya udah dihapus saja FTP-nya, tapi FTP itu selalu dipakai gitu. Ini cuma contoh. Kemudian ada kriptografi. Nah, kriptografi di sini berasal dari bahasa Yunani ya. Sebenarnya ini dulu kriptografi itu dari Yunani ya, yaitu kriptos ya, yang berarti rahasia, dan graphein yang berarti tulisan. Jadi zaman dulu kriptografi itu dipakai di bangsa Yunani buat menyembunyikan pesan lewat tulisan gitu. Dan yang paling tenar ya, yang paling tenar itu prinsip kriptografi dulu ya. Ini yang paling tenar itu dulu kriptografi dari Julius Caesar ya. Dia mengenkripsi, gimana ya, saya jelasin dulu lah. Pada prinsipnya kriptografi terdiri atas 4 komponen. Plain text, pesan yang dapat dibaca maksudnya plain text. Kemudian ada ciphertext, key, dan algoritma maksudnya. Kalau enggak, kalian nanti silahkan cari kriptografi contohnya ya. Kriptografi misal rumah ketika dienkripsi nanti jadinya apa dan bagaimana cara dekripsinya. Kemudian ada digital signature, kemudian ada menggunakan antivirus dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang sering dipakai untuk mengamankan jaringan. Ya, ada IDS dan IPS ya. Berarti ini yang terakhir. Bisa kalian baca sendiri ya, di sini IDS adalah sebuah sistem yang dapat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas trafik jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Ini maksudnya apa? Coba dibaca ulang. Kemudian ada IPS. Ini bedanya apa? Kalau tadi kan hanya melakukan pengawasan ya, yang IDS. Tapi kalau IPS nanti dia habis memonitoring ternyata ada yang nggak beres, itu langsung diapakan gitu, ada tanggapannya langsung, dia itu bereaksi. Ini kalau IPS. Nah, yang ketiga ada IDPS, gabungan dari IDS dan IPS. Contoh software yang paling sering mungkin adalah Snort yang paling gampang ya. Ya, materi kali ini mungkin agak panjang. Kenapa panjang? Karena emang materinya banyak dan saya pengen materi ini selesai dalam 1 kali pertemuan ya. Habis ini ulangan, insya Allah. Jadi habis itu sisanya nanti fokus ke UKH. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau misal kalian nggak paham, silahkan diulangin videonya. Kalau masih nggak paham, tanya. Kalau misal tetap nggak paham, silahkan kalian googling sendiri ya. Jadi saya akhiri, sekian, wassalamualaikum.